sadar ku di antara mereka yang juga suka dengan dirimu. Dan Siapa itu, Mit? Narasumber kita, Pak. Ah, yang benar, Mit. Pak. Kan saya ngundang disabilitas, Mit. Ih, itu disabilitas, Pak. Emang itu Fahmi? Iya, itu Fahmi. Oh, Sama kita. bisa Yang kemarin gitar saya ya? ngomong. Jago lagi. Jago dia, disabilitas tapi bisa gitaran, Pak. Luar biasa. Ini bisa jadi cerita yang bagus nih ya. Iya. Mari Sebelum kita saya juga udah rapi nih hari ini. Dia dong, Oke, keren banget sih satu sekarang, Pak. Iya dong, kita kan mau ketemu orang spesial. Ya kan, jarang-jarang orang yang punya keterbatasan luar biasa loh. Ya, bisa mainkan gitar yang jago banget itu. Saya baru tahu loh kalau itu Fahmi. Oke, langsung Oke. sikat aja, Pak. Langsung samperin ya. Iya, Pak, Oke, siap. siap. Halo Mas Fahmi. Apa halo, kabar? Farja, alhamdulillah kabar baik. Baik ya, Mas Fahmi? Alhamdulillah kabar Alhamdulillah. baik. Gimana, Sampai Mas? juga di kosan saya, Mas Fahmi. Alhamdulillah sampai. Oh ya gini, Mas Fahmi, tadi kan saya masuk ya. Saya nggak tahu loh, kan kita kan juga jarang ketemu ya. Iya. Dan Mas Fahmi waktu itu kayak rambutnya sedikit agak gondrong ya. Dan sekarang Iya nih. agak rapi gitu. Jadi saya masuk tadi denger kok Mas Fahmi bisa main gitar gitu loh. Ya alhamdulillah gitu bisa main gitar sedikit sih, nggak bisa amat. Ah, itu jago loh. Seriusan tuh. Ya alhamdulillah Pak gitu. Oke, Mas Fahmi, kebetulan Mas Fahmi sendiri udah hadir di sini ya. Saya mau opening dulu boleh? Ini Oke, Mas siap. Fahmi? Oke ya? Oke. Halo Sobat Mistan, hari ini saya sangat semangat sekali nih. Saya udah dandan rapi nih ya, udah dandan rapi, pakai jam tangan, pakai celana yang udah formal sekali. Karena apa? Hari ini spesial kedatangan tamu disabilitas. Disabilitasnya bukan cuma disabilitas saja, tapi dia juga pinter nyanyi, jago main gitar, percintaannya selalu mulus gitu. Luar biasa. Oke, sebelumnya buat semuanya yang suka makan mie instan 5 kali dalam 1 minggu, kalian wajib nonton channel ini. Karena channel ini akan menceritakan tentang cerita anak kos. Dan kebetulan sekali beliau sudah ada di samping saya. Mas Fahmi, gimana kabarnya Mas Fahmi? Kita tepuk tangan lagi dong. Gitu, sehat ya Mas Fahmi ya? Sehat Alhamdulillah sehat nih. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sedikit Alhamdulillah. kurang enak badan. Ya bercanda, sama-sama sehat tuh ini semuanya. Siap. Ya Mas Fahmi, ini kebetulan kan Mas Fahmi hadir pertama di sini ya Mas Fahmi ya. Iya. Kita juga belum sempat ini ngobrol-ngobrol lanjutan gitu ya. Cuma saya sempat dengar nih ceritanya Mas Fahmi ini ya. Mungkin nggak apa-apa nih Mas Fahmi kalau diceritakan nanti. Gitu. Boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Mas Fahmi. Cuma kalau misalkan Mas Fahmi sendiri ada yang nggak mau diceritakan juga nggak apa-apa sih gitu ya. Siap. Oke Mas Fahmi, sebelumnya mungkin Mas Fahmi mau perkenalkan diri juga boleh? Ya. Halo Sobat Minsan, nama saya Muhammad Fahmi. Saya kelahiran tahun 1995 ya. Masih muda. Iya, masih muda. Ya alhamdulillah saya punya hobi mungkin di musik. Jadi mungkin pertama-tama juga terima kasih untuk Rizal yang udah mengundang gitu. Sama-sama saya juga. Justru saya terima kasih Mas Fahmi Sama-sama. bisa ada di sini. Mas Fahmi, saya mau tanya dulu nih, maaf ini untuk masalah mungkin agak sedikit sensitif nih. Iya. Mas Fahmi sudah menikah? Alhamdulillah sudah. Udah dikasih karunia anak? Alhamdulillah Alhamdulillah sudah. Ya. 1 atau 5 mungkin? Satu. Satu aja. Jangan menambah nih sobat semuanya. Satu aja. Alhamdulillah baru satu. Rencana Insya Allah pengen lagi. Alhamdulillah saya Cuma doakan belum cepat tahu. ya. Iya. Dan anak yang pertama ini cowok atau cewek? Alhamdulillah laki-laki. Laki-laki ya. Terus kondisinya normal. Alhamdulillah ya Allah. Ya yang kedua saya doakan dapat yang cewek. Amin. Ya, dengan kondisi yang sehat juga sempurna ya. Oke Mas Fahmi, ini kan kebetulan
kita membangun channel buat khusus anak rantau ya, yang tinggalnya di kos ya, yang suka makan mie instan nih Mas Fahmi ya. Mungkin, kebetulan Mas Fahmi sendiri ada keterbatasan penglihatan, betul Mas Fahmi? Ya, semoga dengan channelnya ini ya, bisa apa, ya terkandung dalamnya tuh, motivasi untuk Pasti. teman-teman atau sobat, mie instan yang lainnya dan juga, ada hiburannya pula gitu kan. Pasti, iya. Semoga bermanfaat ya Mas Mas Fahmi ya. Amin, Iya, pastinya oke. bermanfaat. Mas Fahmi ini kayaknya gitar kegedean, ini boleh saya pegang dulu ini? Oh Ya. boleh, Kayaknya boleh. agak susah sedikit ini ya. Saya simpan dulu Mas Fahmi. Oke, sebelumnya Mas Fahmi, ya saya boleh sedikit ngomong lagi nih Mas Fahmi. Mas Fahmi sendiri itu, memang nggak bisa lihat dari lahir atau dari kapan ya Mas Fahmi? Ya, kalau saya pribadi, mengalami tunanetra itu nggak dari lahir, tetapi Mhm. usia 9 tahun. Jadi, Usia 9 tahun. ketika waktu kelas 5 SD, Kelas 5 ya? kelas 5 Heeh. SD waktu itu, heeh. Jadi, mau menjelang apa, naik-naikan kelas 6 6, SD, oke. heeh. Ya Allah mungkin, memberikan ujian dan juga mungkin ada hikmahnya gitu. Mhm. Saya mengalami demam tinggi pada saat itu, lalu, mungkin, dari situ karena demam yang mungkin terlalu tinggi gitu kan, Tinggi lah sampai ya. 42 Soalnya derajat. di usia 9 tahun ya Mas? Iya, dan Udah demam tinggi ya? suhunya pun sampai 42 derajat kan. Jadi 42 derajat. 42 derajat. Jadi Sangat. menyebabkan waktu itu tuh, apa namanya, eee, jadi bukan hanya mata ya pada saat itu tuh, seluruh tubuh tuh seperti terbakar gitu kan dari Bener-bener panas gitu ya demam rasanya? tinggi itu iya, jadi, saya juga sempat mengalami koma, itu 3 hari kalau nggak salah. Koma 3 hari? Iya dulu, memang ibu yang cerita gitu, Wah, almarhumah ibu dan bapak yang menceritakan gitu, sempat koma 3 hari. Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan buat, eee mungkin, lebih baik ke depannya gitu. Dan juga tentunya bisa berkarya ke depannya dan amin bisa amin amin bermanfaat amin amin. buat Hmm. orang lain. Nah kebetulan nih mungkin di channel ini cocok nih buat Mas Fahmi ya. Nanti buat ngembangin, karyanya Mas Fahmi, saya juga sempat dengar Mas Fahmi juga bikin lagu ya Mas Ya, Fahmi ya? siap siap. Oke, nanti nanti mungkin, setelah mau kita close mungkin bisa sambil dinyanyikan lah ya, Mas Fahmi. Baik. Oke, saya mau lanjut nih Mas Fahmi ya. Tadi kan sempat, menceritakan, jadi netra ya tadi ya? Ya, Diabetes netra mengalami ya? tunanetra. Tunanetra itu nggak dari lahir, tapi 9 tahun Mhm. mengalami demam yang sangat hebat Iya. dan mengakibatkan Mas Fahmi ini koma ya, sempat Iya, koma sempat 3 hari dan itu baru bangun dirawat. tahu-tahu nggak bisa lihat atau gimana Mas Fahmi? Waktu itu sih nggak langsung drop, nggak bisa melihat ya, tetapi mungkin, Mulai kabur bertahap, kali ya? iya Oh bertahap dia, kabur. menurun lama-lama menurun gitu Mhm. kan. Jadi enggak hanya di tahun itu langsung drop gitu Iya. kan, saya mengalami itu tuh, bertahap, terus, ya mungkin sampai saat ini alhamdulillah masih dikasih penglihatan meskipun mungkin sekitar 20% kali ya, 20%? masih bisa melihat ya mungkin kayak cahaya atau membedakan warna alhamdulillah Mhm. masih bisa gitu. Oh, itu jaraknya biasanya berapa meter Mas Fahmi? Mungkin hanya kurang lebih 1 meter atau 1,5 meter kali, Oke, 1 meter lah ya, kita iya, ambil 1 meter kurang gitu lebih ya. segitu. Oke, ini menarik nih buat sobat yang di luar sana nih. Mas Fahmi sendiri yang ada keterbatasan, Mas Fahmi sekarang masih kerja ya? Alhamdulillah, saya bekerja untuk mencari nafkah tentunya Iya, untuk buat keluarga anak kecil. dan istri lah pastinya gitu Baik. ya. Tapi luar biasa sekali nih buat sobat mie instan ya. Jadi Mas Fahmi sendiri punya keterbatasan sampai detik ini masih bekerja ya dan masih, sehat-sehat aja saya lihat ini Mas Fahmi ya. Ya, mungkin Alhamdulillah. gini Mas Fahmi, kan dengan kondisi yang keterbatasan nih Mas Fahmi ya, Iya. memang Mas Fahmi ada kesusahan mungkin dari, menuju ke lokasi kerja, itu mungkin boleh diceritakan Mas Fahmi? Kalau kesulitan mungkin, awalnya iya ya, gitu kan Awal ya? karena kan, semua itu kan memang perlu adaptasi ya. Mhm, Istilahnya kalau bayi lahir aja nggak langsung bisa jalan gitu kan, betul. harus
merangkak, Ya. terus lalu bisa jalan, dan Ada begitupun prosesnya ya, Mas ada Andi, ya, proses, pastinya. begitupun Hmm. saya pribadi gitu. Ketika jangankan untuk bekerja, dulu pun ketika mengalami tunanetra nggak langsung bisa pede gitu, bisa Oh iya, keluar. sorry, itu shock dulu ya pastinya. Syok pasti ngalamin Apalagi syok. itu udah mau kelas 6 dan itu Iya, mendekat udah mau karena remaja ya. iya di saat-saat teman-teman yang, bermain ke sana Iya. kemari gitu kan, saya hanya mungkin, di rumah gitu. Ya alhamdulillah sih mungkin banyak hikmah ya, jadi kayak, lebih dekat ke ibu, ke bapak gitu. Pak ya. Alhamdulillahnya. Terus, mungkin kalau lebih, untuk orientasi mobilitasnya itu, Hmm. memang perlu adaptasi. Jadi alhamdulillah saya itu, ketika usia 20 tahun kalau nggak salah waktu itu 20 tahun. iya, jadi ada, salah satu mungkin apa, dari pihak, apa ya namanya ya, kayak semacam petugas Lembaga dari atau ini ya lah ya, apa, kelurahan yang sosialisasi gitu ah, ketika, ke rumah gitu, ada yang mengalami, apa namanya, disabilitas gitu. ah. Terus, beliau menyarankan atau memberikan solusi gitu. Ada nih gitu asrama khusus tunanetra. Oh, Ya alhamdulillah jadi dari situ dimasukin ke asrama. iya, Oke. alhamdulillah dari situ, saya tumbuhlah rasa percaya diri gitu kan ketika masuk, asrama itu saya pikir, "Wah gimana kehidupan di Mungkin, asrama." Mas Fahmi sendiri waktu masuk asrama juga berpikir, nggak terlalu banyak kali ya? Iya, Dari situ ternyata benar. banyak, Mas Fahmi? Ternyata banyak Banyak teman-teman ya? di Jadi sana di dan situ bahkan ada buat support juga ya, Mas Fahmi banyak ya? Jadinya banget, ternyata bukan satu 2 orang, ternyata di mhm. situ memang perkumpulan orang disabilitas netra ya, Iya dan di situ benar, banyak dan di situ mungkin Mas Fahmi sendiri udah mulai percaya diri, betul ya. dan di titik itulah saya juga, bersyukur karena Mhm. apa, mungkin masih banyak, teman-teman disabilitas yang, mengalami tunanetra itu ya benar-benar total gitu, total Benar-benar blind total dia tuh tuh maksudnya nggak bisa lihat sama sekali? iya, benar-benar Heeh, gelap gitu dia gimana? melihatnya gitu. Jadi nggak ada sisa penglihatan. Ya Mmm, alhamdulillah saya masih bisa bersyukur, alhamdulillah. Terus, dari situlah hobi musik tuh, tersalurkan ya? Oh, dikembangkan dikembangkan ya, iya. jadi di situ. Karena kan awalnya di rumah juga, ya iseng-iseng lah bisa Oh, tapi musik. sempet di rumah sebelumnya asrama Sempet udah sempet sempet bisa lah sempet, ya, iya dulu gitu, tuh, apa namanya, dari orang tua juga support sih, dari support. bapak, almarhumah ibu tuh Apa mungkin orang tuanya support hobi banget. juga? Enggak sih, Nggak hobi, tapi lebih support tapi anaknya kalau buat musik gitu ya? iya, tapi kalau ibu itu memang, hobi sih dalam mungkin bukan musik, tapi lebih kayak bernyanyi lah gitu. Mhm, Basic ibu kan memang, alhamdulillah ibu tuh, dulu itu sempat mengajar ya, kayak mhm, punya madrasah kecil oke, gitu. Tapi di sampingnya itu juga beliau memang, hobi gitu kayak, bersholawat, terus, nyanyi. Jadi makanya anaknya, di-support-lah ketika bisa bermain musik, punya bakat, punya mhm, kelebihan gitu. Jadi ya asrama tunanetra pada saat itu mungkin tujuan untuk solusilah mhm. gitu untuk, saya itu untuk ngembangin diri gitu. Tapi Mas Fahmi sendiri memang, tertarik akan bermain musik seperti gitar? Justru awalnya Nah, basic-nya di drum. di drum? Di drum tadinya gitu Di drum? kan, apa tuh, jadi ketika waktu itu tuh saya inget banget itu waktu Mhm, itu, pernah dibeliin bapak di-support mhm. itu pakai drum yang tam-tam ya kalau nggak salah Tam-tam, oke, yang kayak iya iya, pengamen-pengamen itu kan. oke, Nah lalu di situ nggak tahu kenapa, saya tuh punya apa namanya, entah bakat alami gitulah gitu mhm. kan. Sampai kayak lemari, terus kayak ember dijadikan alat Alat buat aja yang ngedrum seadanya gitu gitu ya? iya, untuk bermain Mmm, drum itu kan. Jadi mhm, ketika waktu itu inget banget waktu ada mhm, festival di, sekitar rumah itu ya, mhm. ada festival 17 Agustusan ya kalau nggak salah. Biasanya 17 kan sering Iya, mengadakan tuh. karnaval gitu iya, festival gitu. Nah, Heeh, lalu ada band. Waktu itu saya ngajak, apa, orang tua saya heeh, buat, ibaratnya hadir lah gitu atau, mhm, apa, datang ke pertunjukan iya, itu oke. gitu. Karena deket rumah gitu Nah, ya? di situlah alhamdulillah gitu kan, sampai kata bapak itu malamnya pas begitu tidur, Mhm. demam dan itu tuh sampai mengigo gitu kan, sampai, "Kok kayak main drum?" gitu Itu ngigonya maksudnya itu, tuh. yang ngigo bapak atau Mas Enggak, Romi? saya yang ngigo gitu kan. Oh,
sampai Jadi kayak kebawa ngigo-ngigo, mimpi dong sampai kebawa mimpi gitu kan. Makanya Oke. akhirnya di situlah bapak tuh ngelihat anaknya mungkin benar-benar ada bakat ke situ kan, ada support. Oke. Lalu bapak tuh membelikan drum yang benar-benar yang apa ya, drum akustik gitu ya. Oke, kan Drum ada tuh yang akustik. Iya, gitu ya. benar-benar tuh. Saya latihan itu di rumah sebelum masuk asrama ini, sebelum masuk asrama terus saya latihan drum sendiri loh, kata tetangga, kata teman-teman, "Loh kok bisa main drum?" Padahal kan selama ini nggak pernah belajar, nggak pernah ini. Ya Jadi alhamdulillah mungkin pakai insting aja gitu ya, iya, mainnya pakai mungkin insting gitu ya. iya, Terus coba-coba yang tadinya kan pakai ember tadi ya, seadanya bener, gitu ya. Terus bermain pakai yang sorry tadi pakai drum yang apa? akustik, Akustik dan bisa itu. alhamdulillahnya bisa Bisa. gitu, Terus setelah itu masuk asrama. masuk asrama. Asrama niat juga mau ngembangin tuh Iya, pastinya kan. ngembangin. Nah, dari Ngembangin. situ memang ada sih sedikit di ini gitar juga kan sebelum masuk asrama. Ya cuma Cuman nggak jago lah ya. iya pastinya. nggak begitu bisa lah gitu. Ah, Nah, kita di asrama, alhamdulillah kebetulan saya pengen itu kan memang hobi musik gitu kan, pengen Oke. kejar di musik. Ternyata di sana ada juga ternyata keterampilan pijat gitu kan. Oh. Keterampilan pijat itulah yang katanya diwajibkan di situ. Ternyata musik itu cuma ekskul. Oh iya. Gitu kan, ya Jadi tapi kayak seperti sekolah gitu ya. bener, formalnya itu Aslinya tuh pijatnya, pijat. tapi ada eskulnya ya seperti bermain musik Iya, gitu ya. bener, gitu kan. Nah, alhamdulillahnya, saya, ikut lah pelatihan itu gitu kan, lalu, di samping itu kan ada ekskul musiknya tuh, dan ya ketika waktu guru musiknya nanya itu, "Bisa apa?" "Bisa main drum," tapi posisi drum udah ada yang ngisi katanya gitu kan. Terus, Oh. saya pikir, ya udah berarti saya nggak ada kesempatan dong buat ngembangin lagi kan. Iya. Kamu bisa main gitar nggak?" katanya. Mhm. Ya saya bilang, "Bisa sih Pak, cuman sedikit," gitu. "Coba dites." Dites di situ, alhamdulillah tuh kepakai, dan di asrama itu juga kebetulan ada, instruktur yang khusus untuk gitar. Oh. Nah, disitulah alhamdulillah Mulai dikembangin lagi, bener, fokus yang tadinya ke drum, iya, jadi ke gitar. gitar. Kebetulan ada instruktur yang ini ya, yang Iya, ngajarin gitu ya? yang ibaratnya dia memang, Pelatih ya. pelatih gitar Oke. gitu. Disitulah alhamdulillah saya bisa Oke, ngembangin. setelah itu kan udah mulai ngembangin tuh ya bakatnya di Iya, musik gitu ya. Nah, betul. mungkin di situ apa sih yang di asrama itu aktivitas sehari-harinya, Mas Romi? Di asrama itu banyak ya kegiatannya dari, saya itu yang tadi gitu kan formalnya mungkin belajar pijat gitu, pijat memijat, terus ekskulnya musik, terus kita bisa belajar braille. Braille itu baca tulis untuk tunanetra. Baca Jadi tulis kan nggak ngeliat tapi iya, jadi sistemnya itu dia, meraba, mengandalkan perabaan gitu, cara bacanya diraba gitu. diraba. Iya, Diraba. diraba. Itu tulisan diraba gitu. Iya, tapi bukan hanya tulisan yang mungkin orang normal, kayak nulis di buku tulis, bukan seperti itu. Tetapi, dia itu bentuk tulisannya itu timbul gitu. Oh, timbul jadi pegang, oh ini huruf timbul, apa, iya, gitu dia ya, ini punya huruf apa gitu ya? iya betul. Oke. Nah, disitulah alhamdulillah saya bisa, kembali ibaratnya bisa baca tulis, tulis. bisa membaca Al-Qur'an Braille dari situ. Jadi itu benar-benar sangat membantu ya buat disabilitas ya? Sangat Karena banget adanya membantu. asrama itu gitu Mas Romi ya? Betul, Oke. sangat. Gini Mas Romi, itu berangkatnya di asrama atau nginepnya di asrama atau gimana itu? Waktu itu sih, ditawarinya memang harus tinggal di asrama. Harus tinggal di asrama. Harus tinggal, Seperti pondok ya? Iya pondok benar gitu ya? benar, seperti pondok pesantren memang. Betul. Jadi tinggal di situ. Iya, tinggal di situ. Kira-kira berapa lama tuh, Mas Romi? Waktu itu saya sekitar 4 tahun Berarti tinggal tadinya di kan masuk di asrama. asrama umur 20 ya, terus Kurang lebih 20 kurang tahun. lebih 4 tahun di si asrama. Nah, Ya. setelah itu ada nilai kelulusan apa gimana itu Mas Romi? Iya, jadi waktu itu memang ditentukannya, dari, pelatihan pijat itu, keterampilan pijat itu. Ya, dengan yang formalitasnya ya. Betul. Jadi ketika, kita misalnya udah punya sertifikat, udah
punya keterampilan itu. Jadi di situlah dinyatakan lulus Oh, gitu. Tapi di balik itu alhamdulillah saya masih suka dipanggil sama pihak asrama kalau misalnya, ini, anggota band-nya berkurang nih apa gimana gitu. iya. Dan saya alhamdulillah yang terpilih kadang-kadang gitu untuk mengisi itu Yang gitu. posisi kosong itu ya? Iya, Jadi Mas betul. Fahmi sering dipanggil walaupun sudah, lulus bahasanya ya, udah setengah Betul. tahun gitu. Jadi masih Mhm, ibaratnya berarti masih akrab lah ya, masih berarti sangat dengan, akrab sama teman-teman di teman-temannya sana. di sana gitu ya. Oke, Betul. setelah itu saya mau lihat dulu nih Mas Fahmi, Mhm. mungkin ada, titik jenuhnya nih Mas Fahmi sebagai disabilitas netra nih ya, itu mungkin boleh disebutkan Mas Fahmi? Kalau untuk merasa jenuh sih mungkin di awal ya saya ngalamin tunanetra, karena yang biasanya mungkin Bisa usia melihat gitu ya ya, usia terus segitu kan, aktif-aktifnya iya gitu ya? aktif, main sana Heeh. sini gitu kan, lalu punya keterbatasan yang seperti itu ya mungkin di situ sih Oh, titik iya di jenuhnya. awal situ ya? Apalagi sebelum masuk asrama itu ya memang mungkin ya banyak mengerjakan tugas rumah aja, membantu ibu gitu kan dalam, membersihkan rumah, paling itu sih yang bisa Tapi, dikerjain. itu maaf nih Mas Fahmi, Mhm sempet nggak kayak menyalahkan, maaf ngomong ini ya, mhm. sampai menyalahkan takdir, kenapa kok saya bisa seperti ini? Pernah nggak nih Mas Fahmi? Awalnya sih memang, kayak gitu ya, tapi alhamdulillah kan yang tadi saya juga cerita ya di awal, Mhm. alhamdulillah ibu itu, eee, mungkin lebih religius ya Iya, gitu ya, karena tadi kan, heeh, punya apa tadi, madrasah gitu, madrasah ya buat heeh. ngajarin ngaji gitu ya Iya, pasti ya? jadi di Oh, situlah jadi ibu yang nguatin, nguatin. jadi bapak pun, termasuk yang support, yang selalu memberikan semangat gitu kalau, mengalami tunanetra itu ya bukan akhir dari segalanya. Jadi justru titik awal yang harus dicari gitu ke depannya Masya Allah. pasti, Allah, memberikan takdir kamu mungkin seperti saat ini, pasti Allah punya, sisi lain untuk sisi positifnya supaya kamu tuh, lebih bisa ini gitu, mengembangkan diri, Mmm, mungkin bisa jadi contoh, buat bagi yang lain gitu ya? iya bener gitu, Oke. teman-teman di luar sana. Jadi masa yang di situ tuh udah terlewatin dengan adanya support dari kedua orang tua gitu Mas Betul, Fahmi ya. Itu alhamdulillahnya. luar biasa banget Mas Fahmi ya. Dan juga, adik-adik juga saya punya adik-adik yang sangat ini sih, terutama khususnya pada saat ini nih, karena almarhumah ibu nggak ada kan, jadi penggantinya mungkin istri yang selalu support Maaf gitu. itu, ibu udah nggak ada Ya, di umur berapa itu Mas Fahmi? tahun 2019 sih ibu tuh wafat, Berarti kurang lebih baru 5 tahun ya? baru 5 tahun kurang lebih. Itu di umur Mas Fahmi berapa? Justru udah alhamdulillahnya udah bisa Atau udah lulus dari asrama? udah lulus dari asrama Udah punya justru, ini iya ya? alhamdulillah. Udah bisa baca Ya tulis mungkin gitu. mungkin yang dulu, eee, dipesan sama ibu mungkin ibaratnya pesan dari ibu, ya mungkin sekarang ibaratnya, oh ternyata, ibu itu mau, saya itu seperti saat ini, ternyata Oh, ya Allah itu punya takdir seperti itu gitu. oke. Ketika saya udah bisa mandiri, oh mungkin ibu udah saatnya gitu. Mmm, itu, ibu udah meninggal, kalau untuk bapak masih ada? Alhamdulillah masih. Sampai saat ini masih ya? Alhamdulillah Ya? masih sehat, Alhamdulillah sehat ya? alhamdulillah. Oke, jadi, sekarang terus setelah tadi meninggal ibunya ya, setelah Mhm. meninggal Mas Fahmi juga pastinya akan sempat terpuruk juga kan di Iya situ, pasti itu. cuma di situ Mas Fahmi juga ingat lah pesan-pesan dari ibu mungkin ya. Betul. Sejauh ini juga merasa mungkin Mas Fahmi juga udah berhasil nih, ya kan? Dibilang berhasil sih mungkin nggak, cuman lebih ke mandiriannya alhamdulillah udah Heeh, terbentuk gitu kan. oh dong mandirian udah Heeh, terbentuk gitu ya? alhamdulillah gitu. Oke, setelah itu, nah ini cerita menariknya nih Mhm, buat, sobat mie instan yang lagi nonton nih Mas Fahmi ya, ini Mas Fahmi setelah dia asrama punya skill mijit gitu ya. Nah itu langsung digunakan untuk kerja atau sempat, di rumah itu? iya, jadi makanya asrama itu tuh membuat peraturan ya Mhm atau, mewajibkan gitu mhm, bahwa pijat itu tuh formal lah di oke, asrama itu. Ya di situ tujuannya, jadi supaya, warga binaan di asrama itu tuh nantinya jadi punya, keterampilan atau
modal Modal, usaha untuk iya. ketika mereka nanti lulus, ketika mereka nanti berkeluarga untuk mencari nafkahnya gitu. Jadi di situ alhamdulillah Benar-benar saya diarahkan ya berarti ya, benar-benar diarahkan bahwa diarahkan. nanti ke depannya suami itu kalau udah berumah tangga tuh udah punya skill gitu Ya, ya, iya. punya skill, udah bisa bekerja gitu ya Mas Suami ya. Ya, Oke, benar. setelah itu kerja atau di rumah dulu nih Mas Suami? Jadi waktu itu saya masih ngandelin pijat ini aja sih, kayak panggilan gitu yang mungkin Panggilan, udah kenal, oke. di orang-orang terdekat lah paling yang Itu belum nikah ya? belum waktu itu, Belum nikah belum ya? nikah. Nah belum nikah, terus itu masih banyak yang panggilan di dekat-dekat rumah gitu Mas Suami ya? Iya, benar. Oke, terus setelah itu Mas Fahmi memutuskan untuk menikahnya itu setelah jaraknya cukup lumayan lama atau gimana? Eee eee, dalam nggak lama sih, karena pas lulus asrama itu kan ketemu apa Sama di situ ya? iya Pastinya? benar, iya. Oke. Sama istri tuh, ibaratnya karena dulu satu hobi, Satu. terus satu band juga, satu ekskul juga ya Oh, situ hobinya juga sama. iya sama gitu Itu kan. bagian apa untuk istrinya itu? Kalau istri itu di vokal, Di istri itu vokal. di Oke. vokal, iya. Lengkap banget dong. Iya Ya, Mas Fahmi lagi alhamdulillah. ini kalau kasmaran romantis banget pastinya ya. Jadi istri, oh sorry, Saling mengisi. Mas Fahmi lagi main gitar, istri nyaut, ya kan? Pastinya kan? Bener Iya bener. kan? Vokal gitu ya. Iya Oke, betul. terus setelah itu Mas Fahmi udah mulai mungkin karena udah berusia gitu ya, itu Mhm. memutuskan untuk nikah atau memang ada saran dari keluarga atau gimana Mas Fahmi? Memang dari, eee, saya sendiri sih Mhm. yang mungkin mutusin kalau ya mungkin waktu itu kan masih ada ibu juga ya. Jadi Heeh heeh. jadi, istri itu udah tahu, udah kenal ibu sebelum ibu meninggal itu udah tahu gitu. Oke, tapi kan Jadi belum udah nikah ya? belum waktu Belum. itu. Di situ mungkin sama-sama saya dan istri punya komitmen, dulu calon istri ya gitu, Iya, oke, punya calon istri. komitmen untuk, ya udah, mutusin untuk berkeluarga. Alhamdulillah sampai saat ini udah dikasih keturunan, itu Oke. alhamdulillah. Oh, tapi itu waktu menikah Ibu masih ada atau belum? Udah nggak ada Udah nggak ada. udah nggak ada. Jadi waktu menjalin asmaranya itu masih ada gitu Masih, dan kebetulan, betul. eee, calon istrinya Mas Fahmi itu dekat juga sama ibunya Mas Iya, Fahmi gitu ya? bener, deket. Oke, dan mungkin sih saya melihatnya ibunya Mas Fahmi sendiri percaya nih ya, bahwa Mhm nanti mhm. Mas Fahmi sama ini bisalah ya kan menjalin, keluarga yang rukun gitu ya. Mhm, Sampai iya. saat ini kan alhamdulillah diberi, keturunan ya, Iya alhamdulillah bener. pria ya Mas Fahmi ya, Alhamdulillah sehat ya. laki-laki, iya. Umurnya boleh tahu untuk anaknya? Usianya sekarang itu 3 tahun. 3 tahun, waduh lucu-lucunya nih Alhamdulillah Mas 3 Fahmi ya. tahun, iya lagi Oke. sedeng-sedengnya dia tuh. Oke, Sedeng-sedeng. setelah menikah itu kan masih tadi kan masih pijat, masih panggilan gitu ya? Ya, Dan itu masih tetap dijalankan sampai saat ini atau gimana, Mas? waktu itu masih dijalankan karena kan waktu Heeh, itu pas masuk jam-zamannya Covid ya dulu ya, pas 2019, zaman iya, akhir atau iya, akhir ya? 2020 awal itu kan, 2020 mulai awal itu yang mulai Covid mulai iya, ini ya? terus Mhm, lagi apa tuh, masa-masa kelamnya juga ketika waktu itu tuh, wah pas, Masya Allah itu begitu gimana itu, Mas? susah kan ya Heeh, ketika waktu itu itu udah jangan nikah ya, Mas, ya? Udah udah nikah justru dan udah itu nikah. Covid gitu ya? Kondisi waktu itu alhamdulillah istri lagi mengandung kan, Masya Allah. mengandung terus, ya ya mungkin Allah juga punya ini Iya ya, punya pastinya, punya rencana lah ya. rencana gitu, bahwa jalan rezekinya ada untuk anak. Ya alhamdulillah sih, dijalanin, disyukurin, alhamdulillah gitu. Jadi, Jadi semuanya bisa terlewati. Covid itu posisi, mengandung istrinya Iya, dan Mas Fahmi sendiri itu pastinya kan Covid kan untuk megang sama ini customer kan pastinya agak enggak sorry tidak diperbolehkan kan. iya Nah bener. itu Mas Fahmi selama, Covid itu maaf itu nyari nafkahnya gimana, Mas? Jujur pada saat itu sih mungkin ada ya, tapi, mungkin Lebih hitungannya jarang gitu nggak ya? banyak gitu, heeh. Ya palingan Ya pasti kayak masih ada aja lah ya gitu ya, Mas Fahmi ya? benar benar. Oke, Ibaratnya tuh menghasilkan atau mendapatkan mhm, 50.000 itu tuh susah dalam waktu seminggu aja tuh susah gitu oke. kan. Tapi Mungkin alhamdulillahnya itulah, masih ada lah ya gitu ya, Mas Fahmi? alhamdulillahnya masih Masih ada. ada. Karena banyak juga keluarga yang support sih, Mhm, memberikan kayak bantuan, baik itu oke, dari segi moral, iya terus iya. finansial gitu. Oke, terus setelah itu, Covid kan cukup lumayan lama tuh, dan Mhm. mungkin istri melahirkan,
ya kan? Iya. Itu alhamdulillah normal juga ya Mas Fahmi? Waktu itu, sesar. Oh sesar. Iya. Sesar. Terus setelah itu COVID udah selesai, itu di 2000 berapa ya kalau COVID itu selesai? Waktu itu sih udah agak, agak Mendingan ininya gitu gitu, ya? mendingannya 2000 sih berapa ya? 2022 akhir lah. Akhir lah ya, Iya. 2002 akhir itu. Nah, Bener. itu Mas Fahmi lanjut lagi nih, pastinya agak semakin banyak dong Iya pastinya kan? lanjut, cuma, nggak ini sih, karena kan waktu itu masih bingung juga ya cara ibaratnya mempromosikannya itu seperti apa, ya paling yang tadi itu, orang-orang terdekat aja gitu, paling Terdekat, kayak terus yang udah punya tetangga. langganan Iya gitu ya, bener, mungkin yang udah manggil Mas Fahmi gitu ya. bener kayak Iya. gitu. Itu mungkin sedikit bocoran, silakan kalau misalkan Mas Fahmi nggak keberatan mau nanya, kalau misalkan panggilan pijat itu biasanya seikhlasnya atau memang Mas Fahmi ada tarif? Ya, karena mungkin, di daerah saya itu atau di lingkungan rumah saya itu kan menengah ke bawah lah ya gitu. Ikhlas, Jadi, inilah ya. iya benar, Ah. saya seikhlasnya aja sih, lebih Seikhlas saja ya? nggak ditarif sih. Tapi alhamdulillah sih justru di situlah mungkin, apa, yang dipijat sama saya itu customer juga, mengerti gitu. Mengerti. Ibaratnya nggak apa namanya, ya meskipun seikhlasnya nggak kayak ngasihnya tuh, semaunya mereka Iya. gitu. Alhamdulillah. Oke, buat semuanya nih, jadi sangat terinspirasi saya ini Mas Fahmi ya. Mungkin buat yang nonton ini juga jangan pernah putus asa ya Mas Fahmi ya. Betul. Semua Mas Fahmi sendiri yang merasakan kelam ya, istri mengandung COVID dan dia tahu dan dia yakin bahwa masih ada Allah gitu Mas Fahmi ya. Iya Dan benar, masih mengasih jalan rezekinya Mas Fahmi dengan cara apapun itu ya. itu pasti. Ya kan Mas Fahmi ya, yang Iya, tadinya betul. belum benar ini yang mungkin pasti akan turun lah Mas Fahmi Iya, ya. Cuma betul. kan masih bisa bertahan sampai COVID selesai gitu dan akhirnya mulai bangkit lagi, ada yang manggil tetangga-tetangga dan bagusnya ini Mas Fahmi nggak pernah matok tarif. Gitu Mas Fahmi ya. Iya, betul. Seikhlasnya aja dan seikhlasnya saya rasa sih untuk orang yang maaf yang normal gitu Mas Iya. Fahmi ya, yang normal itu akan merasa sama Mas Fahmi karena Mas Fahmi juga tulus ikhlas ya mijitnya, makanya nggak pernah narif, jadi pastinya customer juga akan iba gitu ya. Iya. Dan ngasih mungkin lebih buat mungkin kalau bicara tetangga tadi ya pastinya tahu lah Mas Fahmi Iya, berkeluarga gitu ya. pasti tahu lah Gitu ya. ibaratnya. Jadi, nah terus setelah itu nih Mas Fahmi, setelah itu Mas Fahmi masih belum kerja atau masih bertahan di situ terus? Waktu itu masih belum kerja, terus di 2023, akhir-akhir 2023 itu saya dapat info tuh kayak ada lowongan kerja tuh. Ada lowongan kerja Iya, buat di disabilitas atau gimana? Atau waktu itu cuma lowongan aja? katanya sih, waktu itu ya Iya, gitu, boleh. ceritanya itu, informasinya itu ternyata ini perusahaan besar, Hmm. di bidang pijat juga refleksi, cuma dia itu mayoritas memang orang-orang non disabilitas, orang-orang normal dalam penglihatan lah Iya, gitu. oke. Katakanlah, tetapi mau menerima teman-teman dari disabilitas tunanetra. Nah, Luar di biasa. situlah, saya pikir, mungkin ini peluang gitu. Udah kesempatan banget ini Betul, ya, buat solusi pas ini. kan. Karena kan pastinya maaf ini untuk Mas Fahmi sendiri, Ah. anak udah mulai beranjak dewasa gitu ya, Iya, pastinya kan udah benar. ini kebutuhan makin Tuh. besar gitu ya. Betul. Dan kesempatan itu langsung Mas Fahmi ambil atau Iya. berdiskusi dulu nih sama pihak? Alhamdulillah waktu itu saya nggak pikir panjang karena mungkin ini ya kesempatan ya, bukan ajang coba-coba lagi lah, karena Oke. saya niatnya memang ingin mencari nafkah yang benar-benar gitu untuk keluarga kecil gitu kan. Jadi alhamdulillah saya masuk, ya ternyata banyak juga teman-teman disabilitas tunanetra tuh yang ikut ternyata kan di training pada saat itu tuh gitu. Terus Oke. ya alhamdulillah gitu sampai saat ini saya bisa bekerja di Sampai saat titik ini ini. di perusahaan tersebut gitu Iya. ya. Oke, itu tadi bilang Mas Fahmi ternyata banyak disabilitas yang lain ya. Iya. Oke, saya mau ini Mas Fahmi mau tanya, apakah disabilitas semua itu wajib ditaruh asrama? Sebenarnya bukan wajib atau nggak wajib ya, tetapi Oke. karena kan sebagian ya mungkin kalau saya pribadi dulu memang sama orang tua saya itu awam tentang tunanetra itu benar-benar nggak tahu gitu. Bener-bener Harus tahu. harus gimana sih solusi buat
anak yang mengalami tunanetra gitu kan, yang mengalami gangguan penglihatan apa gitu untuk kedepannya. Oke. Nah disitulah mungkin asrama itulah jadi tujuan buat teman-teman yang ngalami itu. Oh, berarti yang lain gitu. juga mestinya sama gitu ya? Betul, gitu. Buat tujuan itu biar disabilitas itu ke depannya tuh mau Betul. kemana tuh udah ada Jadi itulah jalannya wadahnya gitu ya? ibaratnya, iya. Oke, saya mengerti nih. Terus setelah itu di perusahaan itu banyak teman dari disabilitas dan akhirnya sampai sekarang itu diterima dan sampai bekerja sampai detik ini ya Mas Alhamdulillah. Fahmi ya. Oke, untuk Mas Fahmi sendiri nih, kan Mas Fahmi pastinya apa Mas Fahmi ini diantar atau naik kendaraan umum? Kalau saya pribadi itu kalau apa namanya setiap harinya kita kadang suka mesen transfer gitu ya, itu dari Pemerintah? dari pemerintah Dari atau pemerintah. lebih ininya sih Oh, iya. dinas sosial kan. Ya, Lebih transfer itu iya, ya? transfer itu kan yang untuk apa, disabilitas. Jadi bukan hanya tunanetra. Jadi ada disabilitas tunanetra bisa, terus disabilitas tunadaksa, gitu atau disabilitas yang lainnya itu bisa untuk Oke. merasakan atau nyoba gitu untuk fasilitas yang udah disediain sama dari itu free ya Mas pemerintah. Fahmi ya? Free, Free ya? benar-benar free Nah, oke. gitu. Ini menarik nih. Mungkin yang di luar sana penasaran dengan disabilitas, gimana sih cara disabilitas untuk bertransportasinya gimana gitu ya? Untuk berangkat kerjanya, mungkin pulang kerjanya gimana. Jadi Mas Fahmi ini sendiri pakai transfer yang disediakan oleh pemerintah. Itu gitu ya? memang nggak selalu dapat ya untuk tiap hari itu. Karena Tapi mungkin terbatas gitu Mas ya? terbatas juga sih, iya benar. Oke. Kan dia ada ibaratnya diseleksi ya gitu ya, atau di ini lagi gitu kan. Nanti dikonfirmasi bisa atau enggaknya untuk besok gitu kan orderannya. Tapi kalau misalkan nggak dapat atau nggak pakai transfer, ya saya palingan pakai ojek online untuk berangkat kerja gitu. ya. Itu satu-satu memang cara kalau misalkan nggak dapat transfer pakai ojek online. Iya. Oke, ini Mas Fahmi, itu untuk transfer sendiri pemesanannya itu jemput ke rumah atau ada pos sendiri seperti maaf ini di busway gitu ya? Di busway atau dijemput per rumah-rumah gitu? Itu langsung di tujuan yang kita mau, ibaratnya ketika pemesanan itu tuh kita bisa ibaratnya menyantumi gitu kalau dicantumkan kalau penjemputannya misalnya di lokasi rumah saya di daerah ini, terus tujuannya mau kemana itu langsung jadi ke titik yang kita mau gitu. Oh, tapi kalau misalkan tujuan Mas Fahmi ini maaf di Jakarta Pusat nih, nah terus ada lagi satunya di Jakarta Timur, itu berarti beda arah dong pastinya kan? Itu beda, udah ada blok sendiri atau gimana? Atau dijemput juga dari timur ke pusat? Kalau itu sistemnya nanti sih lebih kayak dari call center-nya ya. Dari pusatnya nanti yang mengatur misalnya bisa nggak ini misalnya digabungin atau dibarengi gitu kan. Misalnya dari si ini sama si A atau sama si B ini digabungin karena tujuannya sama. Gitu. Nah, gitu maksud saya. Iya, bisa karena seringnya Oke. saya dan teman-teman juga dibarengin gitu. Jadi kan. ketemu bareng Ya, gitu ya, betul. ketemu bareng di transfer gitu ya. Iya, benar. Nah, asik dong. Yang Seru tadinya kan sih, nggak ini seru. jadi bareng-bareng gitu ya. Iya. Asik ini. Jadi oke buat teman-teman mungkin sudah cukup jelas ya untuk masalah Mas Fahmi sendiri berangkat kerjanya itu pakai transfer ya. Nanti kalau misalkan nggak dapat transfernya alternatifnya itu pakai Ojek online gitu ya. Ojek online. Gitu. Ya, Mas Fahmi ini saya sangat terima kasih Mas Fahmi di sini ya. Udah banyak menginspirasi mungkin terutama ini buat yang normal ini Mas Fahmi ya. Mas Fahmi aja yang punya keterbatasan, punya ambisi ya, punya semangat, dia punya keluarga, dia nggak mau cuma diam-diam aja di rumah, tapi dia masih mampu untuk bekerja. Gitu ya Mas Fahmi ya? Ya, karena saya punya keyakinan asalkan kita mau berusaha, tetap berusaha, terus berdoa juga gitu kan, pasti ada jalannya untuk ke depannya. Oke Mas Fahmi, ini mungkin terakhir nih Mas Fahmi. Boleh dong, tadi kan Mas Fahmi sebelum kita ketemu ya, di chat gitu ya, tadi Mas Fahmi bisa main gitar kan tadi ya. Dan Mas Fahmi juga punya album sendiri. Punya lagu sendiri. Iya, karya sih. Karya sendiri ya? Boleh dibilang karya. Karya sendiri. Waktu itu jadi saya itu membuat karya itu awal-awal bisa main gitar tapi langsung
kok bisa sih ibaratnya bisa buat syair lagu gitu, lirik lagu, coba. Jadi waktu di asrama juga langsung viral tuh teman-teman yang yang belum tahu ngedengar di handphone saya, "Ah, itu lagu siapa? Kok, enak sih, kok ini sih bagus," gitu. "Coba dong dikembangin di ini." Ya, semoga sih kedepannya bisa sih gitu Amin, dengan semoga. channel ini apalagi Semoga. iya, saya bisa memperkenalkan gitu karya saya. Oke, mungkin yang punya studio musik yang besar mungkin bisa Mas Fahmi ya, siapa tahu melihat. Semoga gitu, Mas semoga Fahmi, gitu. bolehlah tunjukkan ya untuk Boleh. album tadi karyanya tadi ya. Karya. Oh ya, sebelumnya untuk lagu sendiri itu ada maknanya atau memang yang penting nyanyi aja jadi ini sebuah karya lagu. Jadi boleh cerita ya Boleh dalam ini bagus ini. Saya itu kan yang tadi saya bilang gitu, membuat karya lagu itu jadi nggak satu dua, jadi banyak gitu kan. Terus saya kembangin lagi, oh ternyata asik juga nih gitu kan yang saya buat ini gitu, saya kembangin, saya kenalin buat ke teman-teman dulu lah awal-awalnya gitu, ke keluarga gitu. Alhamdulillah katanya bagus lagunya gini. Nah saya makin percaya diri untuk kembangin gitu. Ini judulnya mungkin yang lagu cinta untuk melodi mungkin ya. Boleh. Lagu cinta Untuk melodi. Bukan untuk istri. Nanti. Sebenarnya dulu ya, cuman kan karena masih malu-malu. Oke. Nanti juga ada untuk istri Iya. untuk anak, terima kasih. Ku sadar ku di antara mereka yang juga suka dengan dirimu, dan ku tahu ku tak punya apa-apa yang bisa buktikan ku mencintaimu. Mungkin lewat lagu ini aku dapat menyatakan rasa yang kini ku simpan. Meski cinta tak harus memiliki, namun diriku ingin dirimu tahu. Ku benar mencintaimu. Ku sangat menyayangimu. Kau melodi yang ku cinta, kau melodi yang ku sayang. Tak ada yang mampu menggantikan dirimu di hatiku. Kau melodi yang ku suka, kau melodi yang ku damba. Hanyalah engkau yang selalu bisa menyatukan hatiku. Luar biasa Mas Fahmi. Masih banyak lagi sih tentunya karya yang Masih lainnya. banyak lagi. Oke, Tapi mungkin- buat yang punya studio musik yang udah mulai teratas pastinya, boleh dong Mas Fahmi. Nanti Boleh. kita taruh ini ya di deskripsi mungkin boleh ya Mas Fahmi ya. Boleh. Ya nanti saya kasih. Mungkin kalau misalkan Mas Fahmi untuk diajak bergabung sangat welcome gitu Mas Fahmi ya. Sangat welcome. Welcome ya pastinya. Sangat Oke. welcome. Karena itu memang suatu impian juga Mas Fahmi ya sendiri Impian juga. di bidang musik gitu ya. Itu. Dan Mas Fahmi sudah mempunyai mungkin ada beberapa karya ya tadi bilang ya Mas Fahmi ya. Betul, Itu beberapa sangat luar karya. biasa loh Mas Fahmi. Dari karya saya pribadi, terus istri juga yang Istri membantu. juga.
untuk apa, karena kan Emang iya ini itu sih, dia, emang karena dia satu vokal, frekuensi ya, betul, jadi betul. cuma suami suka Benar. main musik gitar gitu ya, Mm-mm. istri jago nyanyi gitu Iya. ya. Asik. Jadi Mungkin next kapan-kapan bisa lah istrinya diajak sini. bisa Bisa ya Mas Fahmi bisa. ya. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Tunggu Oke, tanggal Mas Fahmi mainnya. ya. Tuh. Oke. Mungkin gini Mas Fahmi, kebetulan waktu juga udah cukup lumayan ya Mas Fahmi. Ceritanya Mas Fahmi juga sangat menarik ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, Pastinya. Semangat buat yang nonton di video ini Mas Fahmi ya. Ini ada pesan-pesan dong pastinya buat yang nonton channel ini. Tentunya buat sobat mie instan ya, jangan pernah putus asa, jangan pernah nyerah. Apalagi kita punya suatu tujuan yang mulia gitu kan, punya cita-cita, jangan pernah, intinya kita itu untuk terpuruk dan meratapi, apalagi hanya stuck atau berdiam diri aja. Terus semangat, berusaha, dan juga berdoa, jangan lupa. Insya Allah kedepannya kita pasti diberikan jalan sama Allah. Sangat luar biasa sekali Mas Romi. Terima kasih Mas Romi ya, Sama-sama. udah hadir di sini. Saya sangat merasa ini sangat terharu lah dengan cerita Mas Romi sendiri ini. Amin, amin. Ya, Semoga jadi semoga inspirasi. setelah video ini kita upload meledak Mas Romi ya. Amin, amin. Bukan Mas Romi ya, tapi videonya meledak. Amin. Dan yang di sana mungkin bisa lah kontak-kontak untuk Mas Romi sendiri ya. Siap. Welcome ya Mas Romi ya. Siap, welcome. Oke, itu aja buat semuanya untuk Sobat Mie Instan. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan video ini, untuk like, comment, and subscribe gitu ya. Untuk misalkan mau dibagikan juga silakan. Mungkin buat inspirasi yang di luar sana gitu ya. Buat disabilitas yang lain gitu Mas Fahmi ya. Betul. Gak apa-apa ya Mas Fahmi ya? Gak apa-apa. Oke, dan ini kita upload gak apa-apa Mas Fahmi? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Sama- Oke, itu aja ya Mas Fahmi. Terima kasih Iya. banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye.